Jadi pengawasan ya pertama itu terhadap dana dekon itu bukan di inspektorat, bukan di BPKP, tetapi di Inspektorat Jenderalnya Kementerian Lembaga. Kita terima sebagai risiko dana dekon dan kita sudah observasi risiko-risikonya banyak yang tinggi sebenarnya. Dana dekonstruksi ini sangat penting sebenarnya, tapi sering kita tidak terlalu paham manfaatnya. Kenyataannya, ternyata Kalimantan Barat itu IPM-nya di bawah nasional terus tuh, ya enggak? Betul nggak? Merah terus di bawah, jadi jauh sekali dengan rata-rata nasional. Padahal dia punya kelebihan keberagaman, ya kan? Itu merupakan kekuatan ya, keberagaman itu. Tapi berita baiknya penduduk miskinnya kita sudah lumayan, jadi di Kalbar itu semakin menurun dan kita di bawah terus nasional. Tapi kenapa stuntingnya nggak bisa dikendalikan, ya nggak? Bahkan naik di Melawi, ya kan? Terus kemudian uangnya Pemprov ternyata PAD-nya turun, makanya TPP-nya berkurang kan gitu kan. Nah, jadi sekarang jangan-jangan di Pemprov itu fase demoralisasi. Ketika uangnya biasa dapatnya nggak Pak? Biasa dapat 20 juta, kalau tadi dikurangi 1 juta gitu tuh udah langsung demoralize. Ya. Coba kita lihat tuh, menukik tuh PAD. Kemudian pertumbuhan ekonominya juga berusaha sempat naik, tetapi ternyata ya nggak terlalu bagus juga di bawah nasional. Tapi bagus juga tadi kemiskinan pengangguran terbukanya di bawah nasional ya. Nah kemudian isu berikutnya, coba lihat di sini gimana mungkin stunting bisa ditangani kalau illegal miningnya emas masih terus tumbuh, bahkan di sini menjadi pusat transaksinya di Pontianak. Kemudian juga kita ternyata illegal fishing karena nyari ikan kakap lebih susah di sini daripada di Jakarta, karena ikan kakap di sini dijual ke Malaysia di tengah laut, gitu ya, yang dapat ikan-ikan yang berkualitasnya rendah. Makanya stunting lagi, orang tidak makan ikan, anak tidak makan ikan, kesehatannya jadi rendah, gitu ya. Jalan rusak, ya, jalannya Pemprov lagi, ya kan? Jadi jalannya Pemprov itu banyak rusak. Udah itu tambah pala lagi, ternyata kita termasuk area jalur penyelundupan narkoba. Pendidikan, angka lama sekolahnya rendah. Pendidikan dasar, pendidikan menengah, tinggi, itu juga kita rendah. Kesehatan, kami baru mengevaluasi transformasi kesehatan termasuk yang tidak berhasil. Ternyata transformasi teknologi kesehatannya, aplikasinya itu silo-silo masih. Makanya kalau sekarang kita buka di sini aplikasinya ada nggak rekam mediknya di Satu Sehat, Bapak Ibu sekalian? Ada yang pernah pakai nggak Satu Sehat? Kalau kita zaman COVID dulu kan ada Satu Sehat tuh, iya kan? Untuk sertifikatnya. Sekarang nggak pernah tengok lagi kan? Di situ sebenarnya kita sudah bisa rekam medik kita. Coba lihat mana rekam mediknya yang jalan integrasinya. Nah, selain itu, coba lihat kalau kita tanya ke artificial intelligence. Saya tadi iseng-iseng nanya, apa sih isu-isu yang di Kalimantan Barat ini? Show me the issue, strategic issues of West Borneo, gitu kan? Jadi border regional economic development with Malaysia, kemudian environmental governance and spatial planning, kemudian green development and low carbon initiatives. Terus biodiversity and conservation effort, jadi usaha-usaha melakukan biodiversity, keberagaman di bio dan konservasi. Sustainable economic growth and development, infrastructure development, ternyata match bahwa jalannya termasuk buruk. Tourism development and borderlands. Isu berikutnya strategic planning and regional development, ya. Kemudian economic growth and national developmentnya kita masih jelek.
Small Business Enterprise and Employment Opportunities, ya, itu ternyata bagus di sini. Medium enterprise-nya berkembang dan juga employment opportunities-nya banyak karena kita butuh tenaga kerja ternyata dari luar. Regional economy and national growth. Kalau kita lihat angka dari Kanwil kita dapat, nanti Pak KPPN tolong dikoreksi kalau salah, 32 miliar uangnya, ya, dana dekon ini. Jadi 11 kementerian, 14 satker, berarti termasuk yang tanaman pangan ya Pak ya. Nah, yang sudah dikucurkan 21% gitu ya KPPN kemarin ya, per 19 Juni sudah 7 miliar ya. Walaupun sebenarnya kecil ya, masih 21% nih. Berarti nyalinya belum besar untuk pakai duitnya menurut saya. Kalau Juni kan harusnya mendekati 50% lah. Ya ini masih 21%. Padahal kita punya menyelesaikan yang namanya strategik. Tadi kan soal kemiskinan, lintas sektoralnya inflasi, pengembangan P3DN kan gitu kan. Nah, isu desa gitu kan, itu kan program nasional yang dititipkan ke kita untuk di trigger gitu. Kenapa uangnya nggak dipakai kan gitu kan? Nah, atau nunggu nanti pas kira-kira tahun aja baru kita pakein. Karena kita mungkin tidak aware bahwa kita tuh gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat gitu loh. Itu disingkat lagi kan GWPP gitu kan. Istilah GWPP itu apa gitu saya pikir gitu kan. Bahasanya kan sederhana, tetapi apa dia gitu loh. Nah, BPKP kan dia sebenarnya auditornya presiden. Kita itu lebih banyak berharap gubernur itu berperan selaku wakil pemerintah pusat di daerah tadi. Kalau gubernur selaku pimpinan pemerintah provinsi itu urusan BPK mengauditnya. Tapi bahwa gubernur selaku wakil pemerintah itu urusan BPKP. Apa artinya? Dia bisa mengendalikan instansi vertikal BUMN yang ada di sini yang kita temukan, bahkan proyek strategis nasional. Karena BPKP ditugaskan untuk mengawasi proyek strategis nasional, soal smelter, soal Pelindo, itu temuannya harusnya di follow up oleh gubernur. Siapa itu mengerjakan? Ya teman-teman yang ada di satgasnya itu, ya kan? Baik di orang Bapeda, kalau dia urusannya Bapeda, kalau dia urusannya orang keuangan, nyari duit, pengumpulin duitnya, PBB-nya kami ada di sini adalah mewakili presiden. Sehingga kepentingan presiden, target presiden apa itu yang kami kejar. Apakah dia ada isu-isu strategis yang harus kita mitigasi. Sinkronisasi, ternyata saya lihat lengkap sekali anggarannya. Ada fasilitasi, bintek, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian, survei, bahkan sampai dengan pengendalian. Acara ini tidak menarik bagi orang untuk membahas ini karena pasti belajar pasal-pasal pelaturan, gitu kan, ngajarin prajurit berbaris. Tapi kalau tadi topiknya adalah yang strategis, ya, kita melakukan pembahasan optimalisasi lahan, gitu kan, lahan irigasi dengan pendekatan dana konsentrasi, gitu kan, baru keren. Pengendalian inflasi, ya kan, dengan dana dekon. Nah, itu baru keren dia. Rapat high level meeting, ya. Sekarang kita lihat dana dari dekon itu kan, kalau mau lihat dia perform atau enggak, governance-nya bagus apa enggak, itu bisa dilihat di bisnis prosesnya. Jadi menjabarkan urusan pemerintah ada di levelnya kementerian lembaga, dia jabarkan dulu, kemudian dia koordinasi untuk nyusun RKA, terus kemudian baru ditetapkan peraturan. Nah, gubernur ngusulin SKPD-nya, ntar siapa tuh pemangkunya? Yang tadi berapa satker tadi kan? 14 satker. Jadi ada 11 kementerian, 11 berarti ada satu kementerian, bisa jadi dia lebih daripada satu satker, bisa jadi ya. Karena 14 kan nggak 11-11 nih.
Nah, contohnya inspektorat itu bisa jadi dia dapat dana dekon dari Kementerian Dalam Negeri, dari Irjennya, bisa juga dapat dia di Kalsel itu saya dapat dia dari BNPT. Jadi pengendalian terorisme justru ditaruh di inspektorat, bukan di Kesbangpol gitu ya. Terus mengusulkan SKBD, kemudian melaksanakan kegiatannya, baru nanti di saat SKBD-nya kemudian pertanggungjawaban dan pelaporan. Kita harus melihat dana dekon itu sebagai pengelolaan pembangunan nasional apa yang sekarang mau ditargetin, harusnya gitu. Nah, nanti kita bisa integrasikan lewat framework yang di kiri, itu namanya three lines of model. Kalau dari luar, itu di situ ada sisi manajemennya yang melakukan pengelolaan, mengeksekusi dan manajer resikonya. Jelas kalau dia lintas sektoral seperti dana dekon itu adalah kementerian lembaga yang menjadi lini pertama sebagai manajernya bersama dengan pemerintah daerah. Dia akan di-guide oleh lini kedua Direktorat Jenderal pemangkunya. Itulah manajemennya. Nah, nanti baru dilakukan assurance, internal auditnya adalah irjennya ya. Jadi bukan inspektorat. Jadi pengawasan ya pertama itu terhadap dana dekon itu bukan di inspektorat, bukan di BPKP, tetapi di Inspektorat Jenderalnya Kementerian Lembaga. Masalahnya mereka karena di pusat tidak semua diambil sampelnya ya, dan uangnya kecil-kecil, recehan. Kos untuknya dideploy dari pusat mahal. Makanya dia kadang-kadang minta tolong ke BPKP. Nah, kemudian dia dipayung oleh governing body, para menteri-menteri gitu ya. Itu frameworknya seperti itu. Jadi di dalam PP Perpresnya 39 itu sudah diatur nanti ada manajemen risiko proyek di kanan ya, ada manajemen risiko entitasnya, proyek atau aktivitas, kemudian manajemen risiko lintas sektoralnya, sampai nanti ada manajemen risiko nasionalnya. Sekarang kita masih lihat sekarang risiko-risiko yang terkait dipunyainya ini dana dekon. Jadi di dalam penjabaran program kegiatan, sumber data untuk menentukan kegiatan kurang memadai. Jadi itu harus kita terima sebagai risiko. Jadi tiba-tiba dikasih dana dekon, kita karena tidak dirancang, sumber data nggak ada, evidence base, tiba-tiba kita dikucurkan saja, kita bingung-bingung. Kemudian program kegiatannya tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Masalahnya apa, isu strategisnya apa di Kalbar, belum tentu match dengan uangnya yang dikasih dekon. Program kegiatannya tidak relevan dalam pencapaian indikatornya kinerjanya Pemda. Kemudian penunjukannya SKPD tidak sesuai dengan bidangnya. Tadi kan terorisme ditaruh ke inspektorat, bisa tuh, itu jadi risiko. Kemudian Pemda tidak memiliki SKPD yang fokus ke bidang ditangani, dia cuma kerja sambilan gitu kan, yang dikirim yang menganggur gitu kan, kalau ada training, ada workshop gitu kan, bukan yang kompeten. Kemudian programnya tumpang tindih dengan kegiatan di Pemda. Kemudian nanti pas pelaksanaan tingkat SKPD orangnya ganti-ganti, putar lagi. Kemudian keterbatasan SKPD, kemampuan dia, kemudian pertanggungjawabnya fiktif. Jadi kalau dilihat kita audit beneran, belum tentu dia bener tuh. Sekedar aja mungkin Pak Gubernur mau kemana, ayo pakai anggaran. Pak Kadis mau kemana, pakai anggaran ini gitu kan. Terus pelaporannya terlambat gitu ya. Nah, jadi ini harus kita terima sebagai risiko dana dekon, dan kita sudah observasi risiko-risikonya banyak yang tinggi sebenarnya. Makanya gagal dia untuk menghasilkan yang sifatnya makro strategis gitu. Jadi uang yang jumlahnya berapa miliar tadi ya, 32 miliar itu kalau tidak difungsikan ya isunya masih begitu lagi. Kalbar akan low performer ya, bukan high performer ya di tingkatnya nasional gitu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, Biro Pemerintahan, Sekda, Bapeda untuk merefleksikan diri supaya betul-betul dana dekon itu bermanfaat untuk menjalankan pengendalian atau manajemen risikonya proyek-proyek strategis yang ada di Kalimantan Barat.